Mengapa minat baca kita rendah? Menurut Anda mengapa minat baca kita rendah? Ada yang mengatakan budaya kita nonton, bukan membaca. Benarkah? Ini hanya blame, excuse, atau justify. Hanya pembenaran. Buktinya berikan mereka produk digital untuk belajar, seperti e-course video, tetap saja tidak mau belajar. Di negara kita, e-course tidak menarik, berbeda dengan di luar negeri. E-course mengalami lonjakan setelah pandemi COVID-19 dan era industri 4.0, 5.0. Apakah karena buku mahal? Tidak juga. Banyak buku layak dijual murah. Ada ratusan bahkan ribuan e-book yang bisa kita dapatkan dengan harga murah bahkan gratis. Tetapi tetap saja tak dibaca. Alasannya lebih enak baca buku daripada e-book. Lah, tadi katanya sudah ada gadget. Gurunya juga malas baca. Yes, ini benar bingit. Bagaimana mungkin minat dan kecepatan membaca siswa bisa tinggi, jika minat baca dan kecepatan membaca gurunya juga rendah? Orang tua tidak jadi contoh. Ini pasti guru yang mengatakan, menurut saya pribadi, yang salah tetap guru. Karena yang bisa memberikan tugas, reward dan punishment terhadap siswa adalah guru. Anak seringkali lebih takut pada guru daripada orang tua, karena itu sekolah harus wajibkan baca. Gara-gara gadget, tidak juga. Anak-anak dengan literasi tinggi seperti Israel, China, India, Amerika, Eropa, Jepang, tetap membaca buku, walau di sana juga mereka menggunakan gadget. Bahkan India masih membaca koran. Perpustakaan kurang. Benarkah perpustakaan kurang? Kalau ini alasan yang muncul dari rakyat, wajar, tapi jika yang mengatakan pejabat perpustakaan, ini aneh. Saya sempat membantah pernyataan ini dalam forum literasi yang diselenggarakan Perpusnas dan Depdagri. Seharusnya pejabat itu tahu benar bahwa Indonesia pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia. Kadang kami berpikir, apakah mereka berpikir sumber ilmu pengetahuan cuma buku fisik dan perpustakaan? Mau triliunan digelontorkan untuk buat perpustakaan dan beli buku, tetap saja kita tertinggal. Di diagram kue ini kita bisa melihat jumlah perpustakaan kita 164.610, di bawah India, tapi di atas Rusia dan Tiongkok. Selain sangat banyak perpustakaan, kita mengklaim sebagai pemilik perpustakaan tertinggi di dunia. Saya pernah ke Pekanbaru Riau, betapa mewah dan bagusnya perpustakaan di sana. Tapi berdasarkan informasi, perpustakaan itu jadi tempat semacam wisata saja. Beberapa daerah juga punya perpustakaan mewah, tapi sayang, rakyatnya tidak suka membaca buku. Benarkah tempat yang paling sunyi setelah kuburan dan kamar mayat di Indonesia adalah perpustakaan? Saya pernah ke beberapa perpustakaan memang sepi, tapi beberapa kali juga ramai. Dampak literasi rendah. Apakah kendala bagi bangsa kita terutama pemerintah, dalam hal meningkatkan minat baca dan budaya literasi? Apakah kita tidak menyadari dampak literasi rendah? Berikut ini dampak yang kita rasakan. 1. Sangat mungkin penyebab rendahnya skor PISA Program for International Student Assessment kita rendah, karena minat baca. Karena salah satu penilaian PISA adalah membaca, di samping sains dan matematika. 2. Tingkat pendidikan yang rendah, karena masyarakat tidak sadar pentingnya ilmu pengetahuan. Sudahlah ilmu yang mereka dapatkan di sekolah tidak bermanfaat dalam kehidupan, mereka juga malas baca karena sekolah tidak tahu cara meningkatkan minat baca dan budaya literasi. 3. Mutu pendidikan kita rendah, salah satu alat ukurnya adalah skor PISA. Sangat mungkin rendahnya mutu pendidikan di suatu negara akan terbantu jika sekolah berhasil meningkatkan minat baca dan budaya literasi. 4. IQ rendah. Berdasarkan studi yang dilakukan Richard Lin dan David Baker tahun 2019, dari 120 negara yang diteliti, IQ bangsa kita terendah, hanya 78, satu tingkat di atas gorila. Apakah IQ terkait dengan keturunan atau DNA? Kami tidak percaya. IQ kan dihitung berdasarkan tes, bukan menghitung jumlah neuron di otak. Orang cerdas adalah orang yang otak atau neuronnya terlatih. Salah satu caranya adalah banyak membaca. Nah, karena minat baca kita rendah, maka neuron kita tidak terlatih. Akibatnya IQ kita dinyatakan rendah. Berdasarkan studi itu IQ yang dinyatakan tinggi adalah negara Jepang, disusul oleh Taiwan dan Singapura. 5. Kreativitas rendah. Tentu saja minat baca dan budaya literasi yang rendah terkait langsung dengan kreativitas. Bukti nyata kita bukan bangsa yang tidak kreatif adalah kita negara yang sangat bergantung pada impor,
kita bahkan air dan garam pun kita impor, padahal kita negara agraris dan maritim. 6. Produktivitas kita rendah. Kreativitas dan produktivitas rendah satu set. Indonesia negara yang kreativitas dan produktivitasnya terendah, di ASEAN. Tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri umumnya TKW dan TKI. Nah, dari uraian di atas kita sekarang sadar, betapa pentingnya peningkatan minat baca dan budaya literasi. Semoga kita tidak menjadi salah satu dari orang yang malas baca tersebut. Dalam hal literasi, pilihlah literasi yang Anda minati, dan Anda harus menguasainya. Selain baca dan tulis, Anda perlu menguasai literasi penting lain seperti literasi digital, literasi finansial atau literasi numerik, keuangan, dan lain-lain. Dengan menguasai literasi Anda akan bisa menyelamatkan diri dari ketergantungan, baik tergantungan finansial maupun ketergantungan hidup dari orang lain. Dampak di masa depan, rendahnya minat dan kecepatan membaca menjadi penyebab secara langsung atau tidak langsung pada kebodohan. Kebodohan melahirkan pengangguran dan kemiskinan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah meningkatnya tindak kriminalitas dan merebaknya terorisme, disintegrasi bangsa bahkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Infrastruktur yang kita bangun dengan biaya triliunan dan waktu bertahun-tahun, akan musnah dalam sekejap, jika masyarakatnya bodoh. Hal ini sudah kita alami pada peristiwa Mei tahun 1998. Dampak di masa depan. Salah satu budaya literasi yang harus kita kuasai di era industri 4.0, 5.0 ini adalah literasi digital. Sebenarnya secara statistik, Indonesia memang berada di urutan ke-6 sebagai pengguna internet tertinggi di dunia. Akibat buruknya, acara televisi, media cetak, toko buku dan perpustakaan tidak lagi menjadi tempat untuk mencari informasi. Masyarakat termasuk para milenial dan generasi Z lebih suka menggunakan gadgetnya untuk membaca, menonton, main game, chat, dan lain-lain. Sehingga buku makin tersisih. Benarkah buku cetak ditinggalkan Gen Z? Ketika hal ini kami viralkan, banyak penggerak literasi yang gaptek, menyangkal bahwa menurut pengalaman mereka mengelola rumah baca, buku masih menjadi pilihan. Namun kami tidak sendirian. Dalam sebuah acara hibrid Perpusnas, pejabat tinggi Perpusnas dalam acara Zoom di daerah Kalimantan, mengatakan, buku cetak telah ditinggalkan oleh generasi Z. Mengapa kita meninggalkan buku? Bagaimana nasib penulis buku dan penerbit buku kita jika buku ditinggalkan? Sudah pasti pengarang buku kita yang kreatif, ogah menyerahkan bukunya ke penerbit, penerbit banyak yang gulung tikar. Toko buku Gramedia sendiri misalnya mulai banyak menjual aksesoris, perlengkapan sekolah, ATK, perlengkapan komputer, alat olahraga dan mengurangi rak buku. Para milenial dan generasi Z mengatakan mereka tidak lagi membaca buku karena sudah ada gadget. Tapi benarkah mereka menggunakan internet atau gadgetnya untuk membaca e-book atau belajar? Ternyata kalau ditanya mereka juga tidak membaca e-book. Membaca e-book memerlukan seni tersendiri. Dalam pelajaran SSRA, membaca e-book termasuk diajarkan di tingkat 4